Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sambil menunggu keputusan untuk apakah kita akan kuliah malam ini atau besok, saya akan jelaskan sekilas aja ya tentang materi yang sudah saya share di grup tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran serta keseimbangan pasar. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas tentang persamaan linier dan kaitan fungsi linier dengan kurva ya. Nah, sekarang mulai nih ke aplikasi sederhananya. Apa sih fungsi kita belajar linear itu kaitannya dengan ekonomi? Khususnya karena memang ini adalah mahasiswa ekonomi, manajemen, sehingga materi ini dirasa sangat berguna untuk memberikan sedikit wawasan singkat mengenai fungsi linear dan aplikasinya ke dalam ekonomi, baik itu mikro maupun makro. Baik, saya akan mulai saja pembahasannya. Baik, fungsi yang paling bisa kita terapkan eh, eh, dari fungsi linear ke dalam aplikasi ilmu ekonomi mikro adalah dengan mengetahui keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana harga penawaran atau penawaran sama dengan permintaan. Ketika penawaran sama dengan permintaan, disitulah terjadi keseimbangan pasar, di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, atau harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Gitu. Ketika terjadi keseimbangan pasar itu apa sih implikasinya? Implikasinya tuh sederhananya, meskipun fungsi linear nggak bisa kita bawa ke tawar menawar di pasar ya. Kayak misalnya kalau kita ke pasar pengen beli eh, telur 1 kilo misalnya. Nah, ketika penawaran itu muncul dari supplier, siapa suppliernya? Penjual. Permintaan muncul dari konsumen, siapa konsumennya? Kita sebagai pembeli. Ketika telur 1 kilo misalnya penawarannya adalah 28.000 1 kilo. Kemudian pembeli atau konsumen menawar misalnya 25.000 sekilo. Artinya kan tidak terjadi keseimbangan pasar di situ. Nah, karena eh, suppliernya minta 28.000, konsumennya minta 25.000. Nah, keseimbangan pasar itu terjadi ketika deal. Ketika kalau 27.000 boleh nggak gitu kata konsumennya. Kata suppliernya iya boleh 27.000 1 kilo. Disitulah terjadi keseimbangan pasar. Transaksi terjadi dan telurnya dibeli. Gitu. Secara sederhana seperti itu menggambarkan keseimbangan pasar. Nah, secara matematis dan grafis itu kalau kita gambarkan itu ditunjukkan dengan QD sama dengan QS. Kalau kita kemarin pakai X dan Y ya, sekarang kita pakai P dan Q. Q itu adalah jumlah atau unit, P itu adalah harga, D itu demand, D kecil ini demand, ya, atau bahasa Inggris permintaan. Tulisannya gini, demand, ya ini D, ini permintaan, S itu supply atau supply, gitu. Jadi simbol D dan S, D itu demand, S itu supply. Jadi ketika QD sama dengan QS bisa kita asumsikan bahwa terjadi keseimbangan pasar di situ. Dan akan terjadi perpotongan kurva antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Ketika kurva permintaan dan kurva penawaran terpotong, disitulah keseimbangan pasar tercipta. Ya, ini adalah contoh kurvanya atau rumus keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. Keterangannya QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan atau equilibrium. Ya, equilibrium. Oke. Kemudian PE harusnya PS, sorry. PS. Maaf, di materi yang saya share masih PE. PE itu price equilibrium, QE itu quantity equilibrium atau unit equilibriumnya, bukan supply. PS itu, oh sorry sorry sorry, maaf 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 maaf. Oh iya betul, PS dan QS. Ya, ya. Di sini QS ya. Ini harusnya bukan QS. Ini QS benar. Maaf maaf, ini QS. QE dan QD itu di sini nih. Sama perpotongan.
di sini, QE dan PE. Q equilibrium dan P equilibrium tuh terjadi di titik perpotongan. Jumlahnya sama. Gitu. Kalau ini QS, ini QD. Ya. Ini price equilibrium di sini. Ini Q equilibrium di sini. Berarti ini saya benerin dulu. Ini PE benar, ini QE benar. Yang belum ada keterangannya di sini. Oh, QS ada ya, QS, QD ada. Oke. QS ini jumlah penawaran, supply. QD ini jumlah permintaan atau demand. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Permintaan ya. Kita bold di sini. P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya, ini penawaran, adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak. Wah, ada variabel tambahan nih namanya pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan jumlah keseimbangan sebelum pajak dan setelah pajak? Jawabannya, harga equilibrium atau PE dan jumlah unit equilibrium atau QE sebelum pajak dulu yang kita cari. Maka kita uraikan rumusnya satu persatu, atau fungsinya, bukan rumus, fungsinya kita uraikan satu persatu mulai dari PD ya, permintaan. Nih, ini nih. Price demand sama dengan 15 min quantity demand. Sehingga kalau kita tukar-tukar, QD sama dengan 15 min PD ya, P-nya pindah ke sini, Q-nya pindah ke sini. Sehingga ini adalah fungsi QD-nya. Untuk apa sih Pak cari QD? Untuk kita masukkan ke dalam rumus equilibrium yang tadi, yang ini nih. Jadi mulainya harus dari Q, nggak bisa dari P. Jadi kita cari QD sama dengan QS. Karena ini rumusnya dimulai dari P, maka kita harus cari Q-nya berapa. Gitu. Ini udah dapat nih Q-nya. Sekarang yang supply. Price supply sama dengan 3 plus 0,5 quantity supply. Kita pindahin 0,5-nya ke sini, jadi min 0,5 quantity supply sama dengan 3 min price supply atau PS. Pindah ke sini. QS sama dengan dalam kurung min 3 min PS bagi min 0,5. 0,5-nya pindah ke sini ya. Karena ini kali-kalian, ketika dipindah dia tidak berubah. Minusnya tetap di bawah, hanya saja yang tadinya kali berubah menjadi bagi. Sehingga QS-nya adalah 3 dibagi min 0,5 itu min 6. Min PS dibagi min 0,5 menjadi plus 2 PS. Nanti cek aja di kalkulator. Udah dapat nih. QD dapat, QS dapat sebelum pajak ya. Sekali lagi ini kita cari dulu keseimbangan sebelum pajaknya. Rumus equilibrium adalah QD sama dengan QS. Maka QD-nya berapa? QD-nya 15 min PD, 15 min P sama dengan QS min 6 plus 2 PS. PS dan D-nya udah nggak dibawa lagi karena kita mau mencari QE dan PE. Yang penting kita tahu bahwa ini berasal dari demand, yang ini berasal dari supply. Kita tinggal tukar-tukar terus ke bawah, bisa diikuti rumusnya sehingga mendapatkan price equilibriumnya adalah 7. Kalau nggak ngerti boleh tanya di grup. Selanjutnya mencari QE. Cara mencari QE ini PE-nya udah dapat 7 ya. Tinggal diuraikan saja rumusnya. Silahkan nanti kalau nggak ngerti boleh tanya. Sekarang kita cari quantity equilibrium. Caranya apa? Dengan memasukkan nilai PE atau price equilibrium ke dalam rumus PS atau PD. Ini yang saya pakai rumus PD. PD sama dengan 15 min QD. Nah, kita ganti P-nya jadi 7. Price equilibrium 7 sama dengan 15 min Q. Q sama dengan 15 min 7 sehingga Q atau quantity equilibriumnya adalah 8. Dapat ya kita. Price equilibriumnya 7, quantity equilibriumnya adalah 8. Ini adalah keseimbangan. Jadi disinilah terjadi transaksi pada harga 7 dan pada quantity 8. Ya, terjadi transaksi di sini antara supply dan demand. Baru sekarang kita cari harga keseimbangan setelah pajak. Sebelum pajak, PE-nya adalah 7, QA-nya 8. Contoh di atas ini ya.
Sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Jelas dong, karena yang dikenakan pajak adalah produsen atau supplier atau penjual. Maka penawaran berubah dan kurva bergeser ke atas. Seberapa banyak bergesernya, mari kita masukkan. Ini adalah penawaran sebelum pajak. Oke, ini saya enter dulu biar nggak pusing. Penawaran sebelum pajak, P sama dengan 3 plus 0,5 QE. Sama ya? Nih S. PS. Sama. Setelah pajak tambah 3. 3-nya adalah apa? Pajak. Sehingga P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Q sama dengan min 12P plus 2P. Ya, kita cari lagi Q S yang baru. Ya, ini adalah Q S yang baru setelah pajak. Dari mana Pak ini? Sama sebenarnya cara mengurainya dengan yang ini. Nah, sama ngurainya sama yang ini. Hanya saja ini yang diuraikan PS sama dengan 3 tambah 0,5 QS. Kalau yang ini yang diurai. P sama dengan 6. Kenapa jadi 6 Pak? Karena tadi sudah ditambah dengan pajak. 0,5-nya tetap. Urai jadilah Q sama dengan atau QS sama dengan min 12 plus 2P. Permintaannya sama. Keseimbangan pasar masukin lagi. QD sama dengan QS, terus dapat P-nya 9, Q-nya 6. Jadi harga sudah pajak naik 9, kuantiti 6. Harganya nambah, kuantitinya berkurang karena harganya mahal. Di sini terjadi keseimbangan yang baru. Harga keseimbangan yang baru ini adalah jumlah keseimbangan yang baru sehingga kurvanya menjadi seperti ini. Dari mana nih Pak? Nah, kan pertanyaannya begitu selanjutnya. Ini adalah QD, ini QS sebelum pajak, ini QS setelah pajak. Kalau kalian gambarnya dengan benar pakai penggaris dengan skala yang tepat, ini QD sama kayak kemarin fungsi linear, di-nolkan dulu di persamaan QD-nya. Kalau Q0 P-nya berapa, kalau P-nya 0 Q-nya berapa, tarik garis. QS sebelum pajak pun gitu. Kalau Q-nya 0 berapa, kalau P-nya 0 berapa, tarik garis. QS sesudah pajak juga gitu yang ini nih. Ini QS sesudah pajak ya, min 12P plus 2P. Kalau P-nya 0, Q-nya berapa, kalau Q-nya 0, P-nya berapa, tarik garis. Sehingga di perpotongan, terjadilah perpotongan dan ini adalah price equilibrium yang baru. Titiknya harus tepat. Yang sebelum pajak, Q-nya itu harus, perpotongannya ya, titiknya harus tepat. Q-nya harus ada di 8 yang sebelum pajak. Ini saya tulis biar nggak bingung. Sebelum pajak. Sebelum pajak. Oke. Dan sesudah pajaknya adalah ini. Sesudah pajak. Ini Q sesudah pajak. Sehingga didapati bahwa sebelum pajak itu disepakati di 7 dan 8. Harganya 7, kuantitinya 8. Sesudah pajak, harganya jadi 9, kuantitinya 6. Ini P, ini Q ya. Kalau kemarin kita bahas ini Y, ini X. Sekarang cuma ganti Y-nya aja jadi P, X-nya jadi Q. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Semoga kalian bisa paham di video yang singkat ini. Lagi-lagi kalau masih ada yang nggak ngerti, tanya. Tapi alangkah baiknya mencoba dulu atau mereplikasi ulang, nulis ulang yang saya bikin. Coba sendiri, pakai penggaris, gambar sendiri. Baru saat proses yang nggak ngerti, silahkan bertanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.